Shalom. Tetap sehat, semangat, sukacita. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan segera mulai ibadah kita, ibadah raya dan juga anak sekolah minggu. Namun sebelum kita berdoa, kita akan bersama-sama baca bagian Alkitab. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami dan melawat kami. Ini kami para hamba-hambamu ada di altarmu, bahkan bersama seluruh umat dan jemaat yang sudah hadir ada di bait yang kudus ini. Urapan Tuhan terus mengalir dulu, sekarang dan selamanya, tidak akan pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hambamu yang sudah siap melayani Engkau ya Tuhan. Worship leader, singer, tim musik yang mengatur multimedia, bahkan guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar anak-anak kami. Tuhan, pengurapan yang sama kami terima, dan semua volunteer, bahkan terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman sebagai pesan Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan hati kami, iman kami semakin teguh, bahkan rohani kami semakin bertumbuh. Kami percaya bahwa setiap kami yang hadir saat ini, jika kami ada dalam keadaan lemah, kekuatan yang baru Tuhan anugerahkan. Jika kami dalam keadaan sakit, kami datang untuk menjumpai Tuhan. Tuhan telah mengaruniakan kesembuhan bagi kami. Ketika kami juga dalam beban dan persoalan masalah, kami datang untuk menjumpai Tuhan. Tuhan mengaruniakan kelegaan demi kelegaan bagi kami. Terpujilah Bapa di surga, saudara kami hamba-hambamu, umat dan jemaat yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai dan mereka tiba di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terpujilah Bapa di surga, kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Glory, haleluya. Yang siap memuji dan menyembah dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali lagi shalom. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu boleh dikaruniakan atas setiap kita pagi hari ini. Amin. Sekali lagi selamat datang, selamat pagi. Oh iya, Bapak Adolf, sekali lagi kami Pak Adolf. Ya. Tadi anak-anak belum didoakan sekali lagi. Sudah? Oke, baik. Anak-anak boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, ibadah anak di lantai 1. Sekali lagi selamat beribadah, selamat mengikuti sekolah minggu. Baik. Bapak Ibu, sekali lagi selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah di GBI Diaspora Sejahtera Surabaya. Boleh sebelum kita mulai keluar dari bangku Bapak Ibu, kasih salam kanan kirimu, katakan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati engkau hari ini. Katakan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati engkau pagi hari ini. Haleluya. Dan silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, terima kasih buat anugerah-Mu yang menolong kami. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah mata kami tetap tertuju kepadamu Tuhan. Karena kami tahu, kami sadar betul bahwa kekuatan kami yang sesungguhnya kami peroleh daripadamu Tuhan. Dan Raja yang kami puji, yang kami tinggikan pagi hari ini. Haleluya. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam, erat dalam dekatmu, terlebih di saat aku mengerti. Mari tetap percaya, teguhkan iman saudara pagi hari ini. Nyanyikan yuk. Pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara untuk angkatku.
mengelilingi, memelihara setiap umat-Mu, keluarga besar DXCM pagi hari ini Tuhan. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Boleh yang wanita saja nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, mata kami tertuju kepadamu. Mari katakan, mata tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, erat dalam dekap-Mu. Terlebih di saat aku mengerti. Boleh yang pria bergantian, sama-sama angkat suaramu. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap percaya. Mari sembah Dia pagi hari ini yuk. Ku pilih itu. Pribadi lepas pribadi, mari berurusan dengan Tuhan. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara Tuhan. Bersama-sama yang merasakan anugerahnya, angkat suaramu katakan, anugerah-Mu yang jadi perisaiku dan mengelilingiku. Anugerah-Mu, kasih dan anugerah-Mu yang menuntun kami, membawa kami memasuki di minggu yang kedua di tahun ini Tuhan. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku dan mengelilingiku. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Mari nyanyikan dengan nyanyian syukur. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu dengan penuh rasa syukur atas penyertaan dan pemeliharaan yang sempurna dalam hidup kita. Memeliharaku, anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi beri. Kami sadar kami hidup karena anugerah-Mu. Kami boleh ada, kami bekerja, kami beraktivitas karena anugerah Tuhan saja. Anugerah-Mu, bahkan gereja ini ada hanya karena anugerah Tuhan. Terjadi dalam hidup. Boleh sama-sama sambil bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku dan memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu Tuhan. Melihara setiap kami, menuntun langkah demi langkah. Dan anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Sekali lagi katakan, untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku.
Sama-sama kita bersyukur. Mari nyanyikan nyanyian syukurmu buat anugerah, kasih karunia, penyertaan yang menyertai dilimpahkan atas setiap kita. Mari bersyukur kepadanya. Kami berterima kasih pagi hari ini. Anugerah yang membawa kami sampai dengan saat ini. Bahkan kesehatan yang kami terima. Kami bersyukur Tuhan. Mari jumpai dia pagi hari ini. Mari rindukan dia. Nyanyikan nyanyian baru bagi dia, bermazmur bagi dia. Angkat suaramu dan sembah dia. Let's worship God. Hallelujah. Kau yang kami sembah, yang hadir di tengah-tengah setiap kami, bertahta atas pujian kami ya Tuhan. Ya lama syakala bala 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 syakala bala bala ya la bala syakala bala syakala bala. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami, untuk karyamu yang begitu besar atas kami, untuk gereja kami. Syakala bala 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 ya la bala syakala. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur hanya ini Tuhan yang dapat kami persembahkan. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Mari lagi katakan, dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hati kami menyembahmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari bisa lebih lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala karyamu, kebaikanmu, Engkau Yesus yang sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Lebih lagi katakan, dengan apa kan ku balas. Hati kami limpah dengan syukur, ya, untuk kebaikan demi kebaikan Tuhan yang menyertai hidup kami. Menyembahmu Yesus, segenap hatiku menyembah, segenap hatiku katakan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu.
Sekali lagi dengan segala hatimu boleh dong kasih tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bersyukur karena kita telah dipilih oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya yang dikuduskan dan dibenarkan untuk memberitakan Injil kerajaannya. Yang setuju sama-sama sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai panjang bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Katakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya, mari DJ bangkit, nyatakan bahwa Yesuslah Raja pemenang. Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharap bergelora dalam hidup kita. Amin. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Semuanya mari kita ada sebagaimana kita ada, berdiri dengan kuasa yang dahsyat yang menyertai kita. Haleluya. Kita berdiri semuanya dengan kuasa. Amin. Sebab Roh yang dahsyat beserta dengan setiap kita. Katakan, sekarang saatnya mari bangkit umat Tuhan. Nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Tepuk tangan sama-sama yo, dalam musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa sudah diberikan atas setiap kita, dan Roh yang lebih besar itu ada di dalam setiap kita. Haleluya. Mari dance, inilah saatnya untuk bangkit and go and make disciples. Katakan, nah saatnya bangkit, bangkit nyatakan. Belum kedengeran nama yang besar. Yes, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya yang bangkit nyatakan. Nama siapa? Yesuslah Raja. Ya, siapa? Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Hey. Pa-pa-pa-ra-ra, 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 para-para. Dengan sorak-sorai panjang bagi nama Tuhan kita. Kasih tahu kanan kirimu, kasih tahu dengan tos ya minimal 5 orang. Go and make disciples. Go and make disciples. Haleluya. Sebab api kemuliaannya sudah dicurahkan atas setiap kita, memenuhi setiap kita. Haleluya.
semua. Dengarkanlah suara David memanggil setiap kita pagi hari ini. Yuk. Datang untuk semuanya, yo. Dengarkanlah suara David memanggil umat Tuhan di SLM Surabaya. Mengangkat tinggi pancinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Siap, hey! Api kemuliaannya tercurah. Terima kasih Tuhan. Kami semua, kami mau bangkit. Api kemuliaan sudah dicurahkan. Beritakan pada bahwa siapa? Segala raja. Haleluya. Dari awal katakan, dengarkanlah suara nafir memanggil semua umat dari seluruh penjuru bumi. Datang untuk lagi. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umat. Saatnya kita bersatu, amin. Angkat tinggi pancinya, bersiap maju janganlah lengah. Ada Yesus panglima perang kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. 1, 2, 3, let's go. Api kemuliaan tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan sudah dicurahkan, amin. Beritakan pada dunia bahwa umat Tuhan sendiri, katakan api. Ya, penuhi. Yes, api lebih kencang lagi bagi Dia. Ya Yesus loh, Raja segala Raja hadir pagi hari ini. Api kemuliaan semua tercurah dari kami mau bangkit bagimu Tuhan. Oh, api kemuliaannya sudah dicurahkan setiap kita pagi hari ini. Bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja. Katakan segala Raja. Sebelum dulu katakan Soli Deo Gloria, haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Mari pimpin kami. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku
Bait kedua kita nyanyikan sama-sama ya. Di malam gelap benar. Haleluya. Katakan di malam yang gelap benar, apapun kondisi keadaannya, kami percaya Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Bahkan di taufan, Kau tetap Allah yang memberikan ketenangan kepada kami. Tenang tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah. Kau Allah Immanuel yang menyertai langkah demi langkah kami Tuhan. Tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Sekali lagi boleh saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, katakan Tuhanlah yang membimbing. Tuhanlah yang membimbing, ya tanganku dipegang teguh, hatiku berserah. Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Mari Bapak Ibu ambil saat teduh sejenak sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Di minggu yang kedua ini, di bulan yang baru, tahun yang baru, kita boleh kembali melihat bahwa tangan Tuhan yang kuat senantiasa membimbing dan menyertai saudara. Dan kalau hari ini Tuhan kami dapat memasuki minggu yang kedua di bulan Januari, kami percaya tangan kuat Tuhan senantiasa menuntun dan memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya kalau hari ini kami boleh duduk dan memuji dan memuliakan Tuhan. Masuk di dalam hadirat-Mu, itu semua karena kebaikan dan kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Bapa, pakai mulut bibir hamba-Mu. Keterbatasan hamba-Mu ini tidak membatasi karya Tuhan untuk bekerja. Terima kasih. Berbicaralah, jadikan kami terus menjadi murid yang sejati, murid yang terus bertumbuh dalam pengenalan kami akan Guru Agung kami, supaya kami terus dapat ditemukan menjadi murid yang setia dan bahkan pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari setiap saudara yang siap dengar firman Tuhan bersama berkata, amin. Beri tepuk tangan, haleluya bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Ya, ya puji Tuhan. Memang ada pergantian ya, perubahan. Jadi sekarang saya minggu kedua dan di minggu yang keempat, atau kalau ada di minggu yang kelima ya. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu tahu itu. Ya, monitornya agak kecil dikit. Udah oke tapi dikecilin dikit. Thank you.
Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Kita percaya Tuhan yang sama yang menyertai kita tahun 2024, Tuhan yang sama yang menyertai Bapak Ibu sekalian memasuki tahun yang baru bahkan sampai akhir tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Immanuel, Tuhan menyertai saudara. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas, sekali lagi ini adalah bulan penata layanan atau bulan servanthood ya, servanthood month. Atau bulan di mana kita menjadi pengelola dari setiap apa yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup saudara ya. Jadi kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita bukan pemilik ya dari setiap berkat yang Tuhan beri, tetapi kita ini adalah pengelola. Yang percaya katakan amin, Saudara. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas satu judul, saya beri judul khotbah saya, setia dan bijaksana dalam Kristus menjelang kedatangan Tuhan. Ya, sekali lagi, setia dan bijaksana dalam Kristus menjelang kedatangan Tuhan. Kita tahu waktu kita ini terbatas, dan kita juga tahu Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah murid Kristus, dan konsekuensi seorang murid itu harus bertumbuh. Bertumbuh di dalam apa? Di dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh untuk menjadi apa? Untuk menjadi seperti gurunya. Menjadi seperti Kristus. Itu tujuan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, tujuan orang Kristen bukan hanya saudara masuk surga. Karena surga itu menjadi bagian saudara. Kristus telah mati di atas kayu salib. Ya Bapak Ibu. Menggantikan saudara dan saya. Menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Dosa itu menjadi sorga itu menjadi bagian saudara. Tapi Bapak Ibu, tujuan kita hari ini untuk hidup adalah hidup menjadi serupa dengan Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bicara tentang proses perjalanan. Kekristenan itu enggak stagnan. Kekristenan itu enggak cuman ya udah pokoknya aku pilih agama dari 6-7 agama aku pilih satu. Setelah itu aku beribadah kepada Tuhan supaya hidupku baik. Ya, supaya jalanku diberkati. Bukan itu Bapak Ibu Saudara tujuan akhir dari kekristenan. Tujuan akhir dari kekristenan adalah supaya pada akhirnya ketika semuanya ini berakhir, saudara dan saya ditemukan menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Jadi kita jangan salah fokus. Oleh karena itu hari ini mari kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-46. Ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-46. Dari Lukas pasal ke-12. Ya, kita baca Bapak Ibu Saudara. Perikopnya di sana judulnya jelas kewaspadaan. Ya, kita baca 35. Baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ya. Hendaklah kamu juga siap sedia karena anak Allah, anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. 40, tadi berapa tadi? 41, ayo kita baca, hilang ayatnya. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan ini atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan apa? Mengangkat dia menjadi pengawas
atas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki atau hamba-hamba perempuan dan makan, minum dan mabuk, maka tuan hamba itu, perhatikan, akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan apa? Membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan firman, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita pelajari dari perikop kewaspadaan ini? Lukas pasal 12 itu hampir sama seperti Matius, Bapak Ibu Saudara, pasal 5, 6, 7, bicara tentang pengajaran Tuhan Yesus. Ya, bicara tentang pengajaran Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat di perikop di awalnya, pengajaran khusus bagi murid-muridnya. Ya, lalu Tuhan bicara tentang orang kaya yang bodoh. Ya, di ayat yang ke-13. Lalu hal kekhawatiran. Lalu bicara tentang kewaspadaan. Nah, ini satu hal yang penting. Nah, apa yang kita mau baca dari perikop ini? Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa hari Tuhan itu datangnya tiba-tiba. Sama-sama katakan tiba-tiba. Tiba-tiba itu Bapak Ibu Saudara di berbagai macam budaya itu ya pasti punya kosakata yang berbeda-beda. Ya, kalau Indonesia tiba-tiba, bahasa Jawanya apa Saudara? Ujuk-ujuk. Ya. Apalagi Saudara? Mak gelunduk ya. Ya. Mak bedunduk katanya gitu ya. Tiba-tiba muncul gitu. Sesuatu yang tidak terduga. Tiba-tiba. Sesuatu yang datangnya tiba-tiba. Sesuatu yang datangnya itu tidak disangka. Itu pasti mengagetkan. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi kalau enggak kaget. Tidak membuat orang kaget bukan tiba-tiba. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saudara tahu misalnya ada orang tua. Ya, sekarang sering ngutang bayinya begitu ya, yang masih kecil atau anak-anak begitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu tahu ya, anak-anak kecil itu tahu. Ya, papanya dikagetin gitu. Wah, gitu. Ya, kalau papanya kaget, mamanya kaget itu seneng bayinya, ketawa-ketawa gitu. Walaupun kita sebenarnya tahu ya kalau itu akan terjadi. Ya. Jadi sesuatu yang tiba-tiba itu pasti mengagetkan. Enggak tahu kapan, ya pasti akan terjadi. Nah, hari Tuhan itu seperti itu. Ya, hari Tuhan itu seperti itu. Ayo kita lihat ya. Lukas 12:40 dikatakan hendaklah kamu juga apa Bapak Ibu? Siap sedia. Jadi karena saudara nggak ngerti, karena sifatnya yang tiba-tiba. Nah, itu sampai bunyi ya. Sifatnya yang tiba-tiba, tidak pernah disangka, maka kita harus apa? Siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu apa Bapak Ibu sangkakan. Ingat ya, Tuhan itu tidak hidup dalam kronologi manusia. Tidak hidup dalam waktunya manusia. Dia berkata akulah Alfa dan Omega. Dia hidup di luar waktu manusia. Dia tidak hidup seperti saudara, chronological. Ya, hari ini bulan Januari, nanti bulan depan Februari dan seterusnya. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tahu apa yang terjadi di awal karena dia ada di tempat di sana, dan Tuhan sudah tahu apa endingnya, akhirnya. Dia tahu akhir daripada ceritanya. Yang percaya katakan amin. Tapi saudara dan saya nggak ngerti. Saudara nggak ngerti. Oleh karena itu, karena ketidakmengertian kita, karena keterbatasan kita harus siap sedia. Yang percaya katakan amin. Itu bicara tentang hari Tuhan. Itu bicara tentang apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Anak-anak muda, kita yang senior, yang masih muda, semua tanpa terkecuali. Nah, hari Tuhan itu datang bisa jadi secara kronologis. Itu artinya akhir daripada dunia ini. Dunia yang berdosa menuju kepada kebinasaan ini. Orang bilang itu kiamat ya. Itu bisa berakhir pada waktu itu ditandai dengan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, ya. Atau Tuhan datang, hari Tuhan itu datang secara personal, secara pribadi. Ya, pagi masih tenas, ya, sore hari sudah di pemakaman. Itu hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari Tuhan bisa datang tiba-tiba. Yang setuju katakan amin. Kita nggak akan pernah tahu, tapi yang penting bagi kita adalah apa Bapak Ibu Saudara?
kesiapan saudara dan saya. Kedatangan kedua itu bukanlah tentang meramalkan waktunya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini dikit-dikit di TikTok, di Instagram, di WA, ini sebentar ada ini, oh sebentar ada itu, hari Tuhan akan datang. Saudara, kita semua tahu hari Tuhan pasti datang. Yang percaya katakan amin. Dan datangnya tiba-tiba, amin. Tapi masalahnya bukan tentang kapannya. Saudara nggak penting tentang kapannya, tetapi yang penting adalah apakah saudara siap atau tidak ketika hari Tuhan itu datang menghampiri kita. Yang percaya katakan amin. Ini penting. Orang Kristen itu senang sensasinya. Hari-hari ini kita berdoa bagi California ya, beberapa bagian di California mengalami kebakaran yang hebat. Ya. Itu beritanya mulai dari yang fakta sampai yang teori konspirasi. Itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan itu hasil dari apa? Dari sosial media. Kenapa? Karena setiap orang sekarang bisa memproduksi konten. Ya. Memproduksi konten. Ada yang bilang, oh ini sudah dinubuatkan. Ya pasti. Ada yang nubuatkan dan itu bisa jadi benar. Tapi saya mau katakan, kita semua gak akan luput. Yang percaya katakan amin. Gak akan kebal. Masalahnya adalah bukan kapannya Tuhan akan datang. Tetapi apakah saudara dan saya siap ketika Tuhan akan datang. Yang percaya katakan amin. Ayo kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat saudara. Itu adalah misteri ilahi. Dan itu saudara biarlah tetap menjadi misteri. Supaya apa? Supaya menandakan bahwa dia Tuhan. Ada bagian yang saudara gak bisa pahami. Amin Bapak Ibu. Ya, ada bagian yang saudara gak bisa pahami. Dan jarak itu, gap itu, ya, ketidakpahaman kita akan rencana tentang jadwal, tentang schedule-nya Tuhan, itu akan membuat saudara apa? Bergantung penuh kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena kecenderungan manusia gini, suwe. Kalau masih lama, kira-kira apa yang terjadi saudara? Kita tetap bergiat enggak? Kita tetap bertekun enggak? Enggak. Betul Bapak Ibu ya? Kalau ada kita tahu timeline-nya kapan. Oh, ini misalnya anak muda. Saya mau menikah nih. Januari Desember 2025. Iya loh, ayo kamu sekarang jaga badan ya, olahraga. Oh, masih lama. Nanti aja mendekati. Benar enggak Saudara? Sekarang makan enak pokoknya, wah terserah gitu. Nantilah kira-kira bulan Juli mulai aku ikut program. Wah. Itu enak kalau saudara tahu. Tapi masalahnya dengan hari Tuhan, nggak ada yang tahu. Tapi kan hari ini saudara sering dengar ya, ada orang-orang tertentu mengatakan, tanggal sekian, terbukti semuanya salah. Nggak usah jauh-jauh, di Malang aja. Ya, di jemaat kita dulu pernah ada yang seperti itu. Sampai sekarang tidak terbukti. Tapi herannya masih banyak yang ngikuti. Kan heran kan? Oh salah, surga merevisi kedatangannya. Emang JNE. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan ini hati-hati. Ya, hati-hati saudara. Ya, kalau kedatangan kedua itu bukanlah tentang meramalkan waktunya, tetapi hidup dalam kesiapan. Pertanyaannya, siap nggak kita? Amin Bapak Ibu Saudara. Siap gak kita? Hidup dalam penantian. Ya, semua penulis perjanjian baru itu yang menuliskan dengan penuh harap menunggu kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Dan kalau itu terjadi, hidup kita penuh dengan urgensi. Yang percaya katakan amin. Hidup kita itu ada urgensinya. Oh bisa hari ini. Dan ini mungkin kesempatan terakhir Anda untuk bertobat, kesempatan terakhir untuk mengampuni, kesempatan terakhir untuk membagikan Injil. Saudara, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini, today, sama-sama katakan hari ini adalah hari terakhirmu. Saya mau katakan hidup kita pasti berbeda. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Saudara pasti kan, kalau aku habis ini setelah pulang gereja dipanggil Tuhan, aku harus bereskan masalahku dengan orang itu. Aku harus mengampuni dia. Mungkin ini kesempatan saudara bertobat. Mungkin ini ibadah saudara yang terakhir. Saudara, kalau kita hidup penuh dengan rasa urgensi yang seperti ini, maka saya mau katakan, saudara,
cara hidup kita juga pasti akan berbeda. Semuanya lalu sepi, sunyi, hening. Benar nggak saudara? Yes. Kenapa ada pepatah ya muda apa? Foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Muda tadi apa? Foya-foya. Karena mereka berpikir apa? Oh masih muda, masih kuat. Benar nggak? Ya senang-senang aja. Kenapa sampai ada pepatah begitu? Karena manusiawi. Ya selama aku masih bisa menikmati apa yang aku nikmati, aku nikmati. Aku sehat kok, aku kuat kok. Nggak sadar bahwa hari Tuhan bisa datang tiba-tiba. Kalau itu terjadi, maka semua pola pikir, cara pandang dan cara hidup kita pasti akan berbeda. Saudara, dan itu yang dikerjakan oleh apa namanya? Para rasul. Di jemaat mula-mula. Dan itulah Bapak Ibu Saudara, penantian itulah, cara pandang itulah, cara hidup itulah yang memberi mereka kekuatan dan pengharapan bahwa kalau hari Tuhan itu datang, aku hari ini sesuai dengan janji Allah, aku pasti masuk surga, aku diselamatkan. Tapi kalaupun belum, aku bekerja untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Karena dia tahu penderitaannya, kesengsaraannya pasti akan berakhir. Dan kalau itu terjadi, dia akan menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan di sorga yang mulia. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah. Saudara, cara hidup mereka berbeda. Kenapa saudara berpikir Rasul Paulus kok bisa ya keluar masuk penjara ya? Didera, disiksa, berkali-kali dikatakan hampir mau mati rasanya. Kenapa dia bertahan? Karena dia tahu ujungnya bukan di sini. Akhirnya bukan di sini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin yang saya mau saudara renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama saudara, firman Tuhan katakan untuk siap sedia menjaga lampu tetap menyala. Sama-sama katakan jaga lampu tetap nyala. Ya, jaga lampu tetap nyala. Katakan pada kanan kiri saudara, jaga lampumu tetap nyala ya. Ya. Saudara, kalau kita itu berharap rumah kita aja PLN-nya nggak pernah mati, saudara ya. Ya, dan kita bersegera akhirnya beli kalau masih pakai pulsa atau beberapa orang pakai pulsa. Saya pakai token ya. Beberapa daripada kita akan bersegera ya top up token ketika bunyinya udah tit ya. Kita nggak mau listrik kita mati, betul? Kita isi segera, kita top up. Saudara, dengan demikian juga kehidupan rohani kita. Apa artinya menjaga lampu tetap menyala dan kenakan pakaian untuk melayani tuannya? Ayo kita lihat yuk, firman Tuhannya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya, saudara masih ingat ya, 5 gadis bodoh, 5 gadis pandai ya, bijaksana. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Itu tadi. Kenapa dia nanti-nantikan? Karena dia tahu tuannya pasti datang. Dan masalahnya saya nggak tahu Tuhan kapan datang. Dan saya harus siap. Nah saudara, the sense of urgency. Ya, perasaan ada dalam sebuah penantian yang seperti ini membuat cara hidup saudara berbeda. Dan di sana dikatakan, hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, di ESV ya, stay dressed. Stay dressed for action. Ya, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara harus tahu, orang Israel, orang Yahudi itu pakai jubah, betul? Jubahnya panjang, ya, semuanya ini panjang. Tapi ketika mereka mau melakukan hal-hal yang sifatnya pelayanan di rumah, ya, apakah itu bersih-bersih, apakah itu melakukan pekerjaan mereka, yang mereka lakukan mereka mengikat, ya, sama seperti Yesus waktu Yesus itu mau mencuci kaki murid-muridnya, dia mengikatkan jubahnya, supaya apa? Supaya tidak mengganggu. Nah, firman Tuhan katakan di situ, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan stay dressed for action.
Jadi seragamnya itu seragam pekerjaan. Seragamnya itu menandakan saudara ready to work. Siap untuk bekerja. Kapanpun, anytime, on call. Wah, kurang lebih begitu. Ya, mohon maaf, kita nggak pakai baju yang kalau mau kerja dipanggil itu, ya kita masih harus ganti baju dulu. Bapak-bapak masih sarungan, ya, masih pakai kaos dalam gitu ya. Terus disuruh jaga, perang gitu ya misalnya. Buing semua, kualik kabeh ya kan, ya kaki kiri kasih masuk kaki kanan gitu. Enggak, siap, ready to work, ready for action. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya stay dressed for action atau hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Nah, lampu itu menandakan apa? Menandakan kewaspadaan dan kesadaran rohani di tengah dunia yang gelap ini. Saudara, kalau saudara mau malam mau tidur, saudara, tendensinya apa? Mengurangi lampu yang tidak lagi dibutuhkan, betul? Yang dibutuhkan di luar untuk pengamanan dinyalakan, yang ada di dalam dimatikan, betul? Ketika malam kita udah mulai ngantuk, secara tubuh jasmani lelah, kita mulai terlelap, tertidur, betul ya? Kita udah nggak bisa lagi melihat fakta yang sebenarnya dari alam jasmani ini, dan kita mulai masuk, ya terlelap, ya masuk di waktu tidur kita, waktu istirahat kita. Nah, firman Tuhan mengingatkan, lampu melambangkan kewaspadaan dan kesadaran rohani di dunia yang gelap. Firman Tuhan mengingatkan, hindari kita itu tertidur, terlelap secara rohani. Terlelap secara rohani artinya apa? Saudara nggak bisa lagi melihat kebenaran. Yang saudara lihat justru lebih terang itu keadaan dunia. Kekhawatiran, kehancuran, kebinasaan, perang, bencana, banjir, dan seterusnya. Saudara lebih menguasai pikiranmu, hidupmu lebih daripada kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara sama kayak kita. Kalau kita itu ngelihat tiap hari itu scrollingnya itu TikTok, Instagram, dan itu tergantung dari algoritma Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara itu senangnya misalnya motor, ya motor terus. Ya mobil, ya mobil. Boneka ibu-ibu atau salon, skincare. Keluarnya pasti skincare terus. Tapi terlepas dari algoritma atau preferensi, kesukaan Bapak Ibu Saudara, pasti akan muncul berita-berita dunia ini, betul ya? Berita perang, ya berita ini nyerang ini, negara ini mulai meluncurkan roketnya. Terus kemarin kebakaran, ya hari-hari ini ada di beberapa belahan dunia itu pas kebakaran, kalau yang salju, badai salju gitu saudara ya. Jadi ekstrimnya itu banyak sekali, ya. Nah, saudara, itu akan terjadi. Nah, semakin banyak waktumu dikonsumsi oleh hal-hal yang seperti itu menjadi realita bagi saudara. Itu menjadi realita, menjadi kenyataan. Iya ya, kayak begini, kayak begitu. Tahu kayak itu? Apa kayak itu? Jangan-jangan nanti ya begitu. Jangan-jangan begini. Ya, biasanya saya nggak tahu. Kalau saya, biasanya berita itu ada beberapa ya. Itu saya dengar dari istri saya atau dari ibu saya kadang-kadang. Kamu kalau kebanyakan makan ini nanti ini misalnya gitu. Jadi itu beritanya macam-macam. Jadi singkat cerita hari ini saudara, kalau mau sehat jangan makan apa-apa. Soalnya musuhnya itu banyak ya. Padahal kalau kita runtut-runtut sebenarnya musuhnya kita itu gula, betul ya? Nanti bisa di cross check sama ibu dokter dan pak dokter di sini. Ya. Tapi itu kan beritanya, kalau makan itu buahnya yang ini aja, yang itu aja, terus gitu. Nah saudara, ketika itu terus menerus, jam-jaman saudara baca, terus itu mengkonsumsi kita. Dan itu sepertinya membangun sebuah realitas yang baru dalam hidupmu. Jalan itu harus 10.000 langkah. Jadi bapak-bapak sekarang tiap pagi mulai jalan. Bapak tahu dari mana? Itu dari berita TikTok. Gitu saudara, pasti. Betul itu sehat gitu ya. Tapi itu saudara kan dapatnya resources ya. Datanya dari mana? Betul nggak Bapak Ibu ya? Nah masalahnya kalau lampu kita pudar artinya apa? Kerohanian kita, kewaspadaan kita, kepekaan kita akan firman itu memudar. Tapi kepekaan kita akan dunia meningkat.
Itu artinya lampumu harus tetap menyala. Itu apa Bapak Ibu Saudara? Mari kita waspada dan terus membuat firman itu menjadi realitas kita yang baru. Yang percaya katakan amin. Dan kita tidak melihat dunia ini dan segala kebinasaannya menjadi realitas kita dan menakuti kita. Tetapi kita membaca firman Tuhan sehingga firman Tuhan itu menjadi realita. Menjadi fakta kita yang baru. Sehingga kita tidak takut, tidak khawatir, tidak gentar akan datangnya malam. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin saudara? Ya. Loh, kejadiannya sama-sama ada kebakaran. Surabaya hari ini, satu hari bisa 40 motor hilang. Kalau saudara dengerin SS. Masalahnya gini, kalau saudara mengkonsumsi itu terus. Saudara pergi naik motor, khawatir enggak? Jadi khawatir. Ada orang kunci motornya 3 saudara. Kunci setir, kunci stang ya. Terus kunci apa lagi? Kunci itu, depan itu, enggak tahu. Roda belakang, roda depan, roda belakang. Dikunci semua, hilang itu. Saya pikir kan, udah kunci 3 aman ya. Ya hilang itu. Terus mereka ngomongin, waduh sekarang ini bahaya Pak. Sudah wis, makanya saya di rumah aja gak ke gereja. Loh apa? Lah saya kalau bawa motor, saya parkir. Bisa jadi motor saya hilang. Nah saudara, itu jadi faktanya yang baru sehingga dia jadi khawatir, jadi takut. Dan kekhawatiran itu akhirnya menggerogoti dia. Sehingga dia gak bisa produktif. Saudara paham maksud saya? Tapi faktanya sama. Apakah Surabaya banyak kehilangan motor? Yes. Tapi kita baca firman. Kita makan itu makanan rohani buat saudara dan saya. Kita tahu kejahatan tetap ada. Kita tahu pencuriannya tetap meningkat. Tapi kita tahu ada pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai setiap perjalanan hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Itu maksud saya. Keep the lamp burning. Tetap ya jaga lampumu menyala. Saudara, ya banyak sih penafsiran. Makanya kemana-mana itu harus mbak minyak. Minyak urapan ya, sakarepmu wis ya. Bukan minyak urapannya saudara. Tapi spiritualitas kerohanian kita yang setuju katakan amin. Saudara mau kemana-mana mbak minyak urapan 1 liter saudara. Tapi kalau yang saudara baca, saudara lihat itu TikTok, Instagram, itu tidak akan mengubah apa-apa. Yang setuju katakan amin. Saudara mau diurapi ya, tiap tahun diurapi saudara. Diurapi, enggak cuma diurapi, Pak kurang basah Pak. Diciprati, dibanjiri, ya, sampai saudara telas kebes saudara. Tapi kalau firman itu tidak berbuah dalam hidup saudara, saudara tidak berarti apa-apa. Yang percaya katakan amin. Dan pakaian itu melambangkan apa? Kesiapan untuk melayani. Nah Bapak Ibu Saudara, melayani orang lain dengan kerendahan hati mencerminkan kasih pengorbanan Kristus. Pakaian yang kita kenakan itu bukan kebenaran kita sendiri, tetapi melainkan kebenaran Kristus. Ya ini yang pertama ya. Jadi keep your lamp burning. Nanti kita tahu, kita cari tahu caranya gimana Pak. Ya, karena kita ini terbatas. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, hidup sebagai pengelola yang setia. Sama-sama katakan pengelola. Ya, saya baca ya di 42. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, perhatikan ini, sesungguhnya, baca sama-sama ya, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara, kita dipanggil bukan untuk menjadi pemilik dari berkat Tuhan, tapi pengelola. Yang percaya katakan amin. Ya. Kalau pengelola saudara, seberapapun yang saudara punya, mau sedikit mau banyak, saudara tetap menghormati dan mengelolanya dengan bertanggung jawab. Beda kalau pemilik. Kalau saudara merasakan saudara memiliki sesuatu, ya, saudara cenderung menyia-nyiakannya. Ya, ini nggak ada di gereja. Ya. Ya tapi sebenarnya ada juga ya. Banyak cerita kita dengar kan. Kalau di wawancara-wawancara itu. Dulu ya, Bapak ini waktu ngejar-ngejar saya. Wah ini pejabat di wawancara. Saya tuh ditunggu di bawah pohon pisang.
sampai kehujanan, bapak tetap di situ. Makanya saya ini kesengsem. Wah, saya ditunggu, saya dianterin, saya dijemput. Wah, terus ditanyain, kalau sekarang, wah, boro-boro ditunggu, ya, toh. Dicari aja enggak. Wah, terus bapaknya ditanya tuh, loh Pak kok gitu? Dulu waktu ngejar kok sampai berkorban begitu? Iya dulu kan dia bukan milik saya, sekarang kan dia istri saya. Wah, lihat ini, kepemilikan itu memiliki sebuah kecenderungan, saudara. Bahwa kita merasa berkuasa atasnya dan merasa punya hak untuk melakukan apa saja terhadap apa yang kita punya. Halo? Betul nggak? Saudara-saudara nggak terima. Ya, di parkiran mobil saudara keserempet. Wow, marah. Ini mobilku nih. Hei, kamu tahu? Saya ini kredit sekarang belum lunas ini 15 tahun. Wih, motor apa 15 tahun kredit saudara ya. Tapi ada misalnya gitu ya. Nggak terima. Tak lapi tiap hari. Saya bekerja siang malam beli ini. Kamu enak aja. Nyerempet-nyerempet. Saudara, segala sesuatu yang kita punyai. Dan pada saat kita melabeli itu hak milik kita. Seakan-akan kita punya hak. Dan kalau itu dirampas. Kalau itu hilang. Kalau itu nggak ada. Kita marah. Saudara yang dikasih Tuhan. Mari jangan jadi pengelola. Jangan jadi pemilik. Jadilah pengelola akan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Yang percaya katakan amin. Dan saudara percaya hanya oleh karena anugerahnya. Kalau saya ada sebagaimana saya ada. Dan semuanya dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jadi kalau sekarang saudara nggak punya, saudara bersyukur. Kalau saudara sekarang punya, saudara pun bersyukur. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kehilangan, saudara nggak sakit hati. Saudara tahu itu bukan milikku. Itu dipercayakan Tuhan untuk aku upayakan, usahakan. Ini bedanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, di dalam Kristus hubungan selalu mendahului ketaatan. Bukan sebaliknya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam Kristus engkau mengalami anugerah ini. Engkau percaya bahwa apa yang kau punya itu datang karena Tuhan mengasihi saudara. Mencintai saudara. Buktinya dia mati bagimu. Maka Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu akan hadir. Dari rasa cinta dan relasi saudara kepada pribadi yang terlebih dahulu mengasihi saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau agama kebalik saudara. Ya ketaatan dulu baru ada relasi. Saya baik dulu sama kamu sehingga kamu kenal saya, kamu hormati saya. Begitu kan cara kerjanya? Cara kerja dunia begitu. Tunjukkan dulu, kamu kerja dulu yang baik. Kamu minta salaman-salaman, saya ini owner, kamu siapa? Baru setelah dapat omset ratusan juta, miliar apa segala macam dilirik. Bagus juga dia ya. Suruh datang makan siang sama saya. Nah, you have to earn your respect, betul kan kata orang? Kamu harus mengupayakan rasa hormat itu. Tapi dalam posisi, dalam matematikanya Tuhan, saya mau katakan ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kristus hubungan selalu mendahului ketaatan. Jadi hari ini saudara taat. Karena apa? Karena Tuhan telah membuka pintu komunikasi. Menyambung hubungan yang rusak itu. Dengan cara apa? Dengan mati di atas kayu salib. Dia katakan sekarang kamu anakku. Dan ketika itu terjadi. Otomatis kita mau taat. Kita rindu untuk taat. Kita mau untuk mendengar perintahnya. Yang setuju katakan amin saudara. Kenapa? Karena tahu. Tuhan itu mengasihi aku. Amin Bapak Ibu. Tapi agama sebaliknya. Saudara harus earn your respect. Saudara harus lebih dekat, lebih dekat. Makanya saudara harus lakukan begitu banyak ritual. Makanya saya sering katakan, kekristenan itu bukan ritual, kekristenan itu relasi. Yang setuju katakan amin. Tapi ketika relasi itu saudara dapatkan, saudara akan mentaati pribadi yang mengasihi saudara, yang mengubahkan hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah masalahnya Bapak Ibu di firman Tuhan yang sama kita melihat keberdosaan manusia selalu memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan meragukan kedaulatan Allah. Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Kita lihat ayatnya. Di dalam 45 tadi ya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku kan gak datang-datang.
Lalu ia mulai pukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Artinya apa? Mereka tidak melakukan sesuai dengan talenta dan potensi yang Tuhan beri. Saudara bisa bayangin ya, artinya apa? Kalau hamba-hamba ini sudah diperintahkan, kamu ya bagian depan, kamu bagian masak, kamu bagian bersih-bersih. Aku pergi dulu ya. Artinya apa? Tuhan itu bisa melihat setiap potensi, setiap talenta. Dari masing-masing setiap saudara, hamba-hamba Tuhan. Ya, ini lihat contoh ini ya. Tapi ketika pergi, loh gak pulang-pulang, katanya minggu. Lah ini sudah minggu kok belum pulang. Wah kayaknya lama ini juragan ini. Udah wis kita sakarepe dhewe. Ya, yang masak nggak masak malah disuruh jaga, yang jaga masak saudara ya. Ya pokoknya campur aduk saudara. Yang bersih-bersih itu akhirnya disuruh beli ke pasar ya toh. Saudara yang biasa suruh beli ke pasar suruh bersih-bersih. Nggak ngerti tempatnya sapu, nggak ngerti tempatnya beli daging. Wah semuanya kacau balau, betul nggak? Kenapa? Karena manusia punya kecenderungan mementingkan dirinya sendiri. Saudara pernah lihat nggak? Saudara, ada sama-sama pegawainya, tapi macak juragan. Saudara tahu ya? Dia bukan ownernya, dia bukan bosnya. Tapi lebih galak daripada pemiliknya. Saudara. Ini cerita ini. Saudara. Dipukuli. Ya, dipukuli. Dan hamba laki-laki dan perempuan makan, minum, dan mabuk. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat, pengelola itu kan menghormati setiap apa yang dimiliki oleh tuannya. Enggak sembarangan, saudara. Ya, oleh karena itu, artinya apa? Artinya di saat yang sama, orang-orang ini meragukan kedaulatan tuannya. Enggak percaya akan janji tuannya. Tuannya kan ngomong, aku akan datang, jaga baik-baik ya. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan rencana karena satu dan lain hal. Mungkin misalnya tiketnya di-delay, diganti, misalnya nggak jadi pagi tapi datangnya malam, kan bisa aja saudara. Ya, ada change plan. Tapi kita meragukan, tuannya akan datang, nggak usah lah, paling nggak datang. Nah keraguan akan hal itu Bapak Ibu Saudara menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita juga meragukan kedaulatannya, otoritasnya. Dan itu juga berlaku bagi saudara dengan Tuhan. Artinya kalau hari ini hidupmu sembarangan, tidak menghormati otoritas, dan tidak menjadi pengelola, bahkan merasa menjadi pemilik dari apa yang Tuhan percayakan bagi saudara, dan bahkan tidak hidup siap sedia, tidak berikat pinggang, dan tidak menjaga lampumu tetap menyala, engkau reckless dengan hidupmu, ceroboh dengan hidupmu, engkau main-main dan tetap berbuat dosa, engkau sedang meragukan kedaulatan Allah. Dan kau sedang berkata begini, mana Tuhan yang akan datang itu? Gak akan pernah datang. Maka dari itu aku mau memuaskan semuanya untuk nafsuku. Artinya itu. Artinya pada saat yang sama engkau ragukan Tuhan, engkau ragukan kedaulatannya. Itu artinya gini, engkau tidak percaya pada Tuhan. Separah itu. Saya menunjukkan ini Bapak Ibu Saudara, supaya saudara memahami bahwa sesungguhnya kita itu lebih berdosa dari apa yang kita sanggup bayangkan dan pikirkan. Bahkan ketika kita meragukan Tuhan bisa tolong kita sedang meragukan kedaulatannya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Yang percaya katakan amin. Ada berita anugerah yang saudara dan saya perlu terima. Bahwa Tuhan yang berjanji itu tetap setia walaupun kita tidak setia. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Karena apa? Kepastian kedatangannya itu memberi tujuan yang baru bagi hidup kita. Saudara, kalau dia itu benar-benar akan datang. Dan kalau dia itu datang hari ini, pertanyaannya siap enggak kita? Bagaimana cara hidup saudara? Jangan-jangan ibadah ini adalah ibadah yang terakhir. Artinya apa? Ini kesempatan terakhir saudara mengampuni. Kesempatan terakhir engkau saudara dengar firman dan melakukannya. Kesempatan terakhir saudara untuk apa? Untuk bertobat. Saudara pakai momen ini untuk benar-benar merenungkan bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang memberikan kehidupan yang baru
dan tujuan yang baru. 37 berkata begini, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Saudara, kalau saudara punya orang yang membantu saudara, saudara pulang, ada yang bukain pintu, ada yang melayani saudara, saudara senang enggak? Senang. Senang banget. Sedihnya kalau enggak ada, ya betul enggak? Buka pagar sendiri, ya, cuci piring sendiri, ya, cuci baju sendiri. Tapi tiba-tiba sekarang kita ada yang melayani. Wah, luar biasa. Ya, beberapa hari ini oleh anugerah Tuhan kami boleh menikmati ya Pak Riyadi yang dulu membantu kami sebagai driver itu ada lagi. Jadi beberapa hari ini kami kayak dimanja gitu. Mau nganterin anak ini, ada Pak Di. Wah, agak lebih tenang. Ya. Hanya itu saja, kayaknya kita bisa kayak dapat kelegaan gitu ya. Bener ya? Oh, ada yang jemput. Ya, mau ngelakukan apa? Harus jemput ini, sebentar. Jam berapa? Wah, sekarang nggak usah. Kan ada Pak Di. Wah. Enak kan? Saudara, perhatikan ini. Berbahagialah hamba-hambanya yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. Ada satu upah yang mulia yang disediakan Tuhan bagi hamba-hamba yang setia. Yang setuju katakan amin. Saudara, di bumi ini setelah menerima anugerah Kristus, kita dapat mencicipi apa yang kita terima di dalam kekekalan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara di tengah kekacauan dunia ini, engkau memiliki tetap rasa aman, engkau memiliki damai, dan engkau memiliki sukacita dalam menjalani hidupmu. Karena tahu pasti bahwa Tuhan telah menyelamatkan dan menerima kita. Itu artinya apa? Saudara udah dapat sedikit dan bisa mencicipi kondisi dan suasana surga. Bayangkan kalau pada saatnya nanti kita nggak icip-icip lagi, betul Bapak Ibu? Kita mendapatkan semuanya penuh, full package, paket lengkap. Tidak ada sakit penyakit dan air mata, semuanya sukacita, damai sejahtera, bahagia untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Dan berikutnya saya mau saudara melihat beberapa pernyataan ini. Di atas kayu salib, Yesus menanggung semua dosa saudara dan saya. Dan mengenakan pakaian keselamatan serta jubah kebenaran Kristus. Saya ulangi ya. Di atas salib Yesus menanggung semua dosa kita. Jadi di atas kayu salib itu ada pertukaran. Yesus yang pakai dosamu dan kita Bapak Ibu Saudara memakai jubah kebenaran. Sehingga kita yang berdosa ini dianggap benar oleh Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya yang berikutnya, Timothy Keller dengan jelas menyampaikan seperti ini. Yesus Kristus menerima perlakuan yang layak sebenarnya kita terima sebagai orang berdosa. Di atas kayu salib. Agar ketika kita percaya kepada Yesus, Allah memperlakukan kita sebagaimana layaknya Yesus diperlakukan. Yesus tidak berdosa. Dia korban yang sempurna. Yang percaya katakan amin, saudara. Tapi di atas kayu salib, dia menerima perlakuan yang harusnya saudara dan saya terima. Dia menerima semuanya. Konsekuensi dosa dia terima. Supaya apa? Supaya ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara mengalami dan menerima semua yang layak diterima Yesus. Dibalik, ditukar, saudara. Yang kedua, saudara, respon Injil kita siang ini. Injil Kristus memberi kekuatan agar kita tidak lagi egois, namun kita setia dan bijaksana mengelola setiap berkat Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa apa yang kau punya ini adalah milik Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan tumbuh dalam hatimu rasa belas kasihan, kemurahan hati, bahwa ini adalah cara Tuhan memberkati supaya aku dapat juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar aku. Yang percaya katakan amin. Dan ketika saya ngomong berkat, tidak cuma ngomong tentang harta. Itu ngomong tentang potensi, ngomong tentang skill, kemampuan, talenta yang saudara dan saya miliki. Saudara masih kuat, saudara lihat tetangga saudara ya bawa
air galon aja nggak kuat, diseret, digelundung-gelundung, no, saudara. Bantu. Saudara ada di sana untuk mereka. Yang setuju katakan amin. Oh tapi Bapak nggak tahu. Wih itu kayak radio rusak Pak. Ya anggap aja Bapak Ibu Saudara itu hiburan, ya kan. Bayangkan kalau radionya nanti nggak bersiaran lagi, saudara pasti kesepian. Loh, ibu sebelah kok sudah nggak ada suaranya ya. Biasanya kalau pagi-pagi ini, wah ngomelnya nggak karuan, kedengaran sampai di sini. Loh, Bapak nggak tahu, sudah meninggal Pak kemarin. Loh, meninggal, seminggu kangen saudara. Wah, sekarang sepi ya. Coba masih ada ibu itu. Wah, padahal masih hidup, masih ngomel-ngomel, saudara nggak pernah ngomong sama dia. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Injil Kristus memberi kekuatan agar kita tidak lagi egois. Kita hidup bagi sesama dan bagi Tuhan. Dan mengelola setiap berkat yang Tuhan percayakan. Yang terakhir, kematian dan kebangkitan Kristus memberi kepastian. Sama-sama kepastian, katakan kepastian. Bahwa dia akan datang kembali dan memampukan kita untuk bersiap diri. Dari mana saudara bisa mengenakan jubah itu? Tetap dress for action. Bagaimana saudara memastikan saudara bisa tetap siap? Kebenaran itu dikenakan kepada saudara. Ya, saya akan baca satu ayat nanti kita selesai. Saudara dalam Yesaya, di sana dikatakan begini ya, Bapak Ibu Saudara, saya baca buat saudara. Saya cari dulu ayatnya. Ya. Yesaya 61 ayat 10, aku bersukaria di dalam Tuhan. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala. Dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Beautiful. Yang percaya katakan amin. Dari mana kita bisa dress for action? Dari kematian dan kebangkitan Kristus. Kebenaran Kristus. Itu dipakaikan, dikenakan menjadi jubah kebenaran saudara. Supaya hari ini engkau siap untuk melakukan pekerjaan Allah di atas muka bumi ini. Let us pray. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Mari masing-masing teduhkan hati Bapak Ibu. Saya akan mengulangi 3 statement ini. Di atas kayu salib, Yesus menanggung dosa setiap kita. Dan olehnya, kita boleh mengenakan pakaian keselamatan, serta jubah kebenaran Kristus. Engkau benar, karena Kristus yang benar jadi salah. Supaya kita yang salah dibenarkan. Dan Injil Kristus itu memberi kekuatan agar kita tidak lagi egois. Kita disadarkan kita bukan pemilik, kita pengelola yang setia dan bijaksana. Agar setiap berkat Tuhan yang saudara dan saya terima bisa sampai kepada orang-orang yang membutuhkannya. Yang terakhir, kematian dan kebangkitan Kristus memberi kepastian bahwa dia yang sudah datang, dia yang sudah lahir, dia yang sudah mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik dan duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dia juga akan datang kembali. Dan itu berarti Yesus memampukan kita untuk bersiap diri. Pertanyaannya hari ini, kalau hari Tuhan itu datang hari ini, sudah siapkah kita? Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati. Keterbatasan hamba-Mu tidak akan membatasi karya Tuhan untuk bekerja. Tuhan teruskan, sempurnakan, bahkan meteraikan Tuhan di dalam setiap loh hati kami. Kami berdoa biarlah kami terus menjadi murid Kristus yang sejati. Seakan-akan hari ini adalah hari terakhir kami. This is our last dance. Ini hari terakhir kami. Dan biarlah itu mengubah cara kami berpikir, cara kami bekerja, cara kami melayani, cara kami berelasi dengan sesama. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah hari ini kami boleh dikenal menjadi pengelola yang baik
dari setiap harta, dari setiap berkat yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mendengar seruan syafaat kami. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kami. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala hormat, puji, dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas waktu yang Engkau berikan buat kami untuk dapat beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang telah disampaikan ya Tuhan. Untuk kita harus berjaga-jaga dan setia dalam firman-Mu menghadapi hari Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Bapak Angga ya Tuhan, Kau berkati dalam pelayanannya, urapan baru Kau berikan selalu, juga ada seluruh keluarga besarnya Engkau berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala Pembina, Bapak Sudi, kiranya Engkau selalu memberkati dalam kesehatan, kekuatan, dalam pelayanannya, juga keluarga besarnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja diaspora ini, baik dari penatua, diaken, diakones, pejabat gereja, guru-guru sekolah minggu, juga untuk pelayan-Mu di musik, song leader. Tuhan, Kau selalu berkati semua dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-Mu diaspora yang di Surabaya, di Malang maupun di cabang-cabangnya. Oh Tuhan, biarlah Kau jadikan gereja-Mu ini sebagai alat-Mu untuk pelayanan di Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Oh Tuhan, Kau berkati pemimpin dalam wali kota kami ya Tuhan. Berkati dalam pejabat-pejabat juga dalam mengelola kota ini sehingga damai sejahtera, keamanan selalu terjaga ya Tuhan. Juga dalam kondisi cuaca ekstrim ini, dan Engkau jauhkan ya Tuhan dari mara bahaya, malapetaka ya Tuhan. Dan terlebih bagi pengendali dari bencana-bencana, Engkau juga memberikan kemampuan untuk mengendalikan bencana ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Khususnya untuk Bapak Presiden yang baru ini dan wakilnya. Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan, berikut dengan seluruh menteri dan jajarannya ya Tuhan. Biarlah semua kebijakan, semua apa yang diambil keputusan menjadikan damai sejahtera bagi bangsa ini ya Tuhan. Dijauhkan dari konflik-konflik ya Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh anugerah dari Engkau ya Tuhan, sehingga keamanan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk persembahan yang akan kami sampaikan. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan, persembahan ini menjadi kemuliaan, kebesaran dari kerajaan-Mu di muka bumi ini. Juga tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sesuai dengan yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kelas
Fokus pengajaran bersama Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma di hari Jumat 24 Januari 2025 pukul 18.30. On-site di Gedung NICC, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Untuk online melalui Zoom, meeting ID 833 7104 2733, passcode pengajaran. Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Untuk informasi Mesbah Keluarga atau MK dapat menghubungi Bapak Adam Talupun. Puji nama Tuhan. Kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa berkat. Untuk itu saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri bersama-sama. Kasih salam kanan kirimu, katakan tetap setia. Haleluya. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku melayani. Sekali lagi boleh sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku melayanimu. Ku tetap setia ku melayanimu. Ku tetap setia ku melayanimu. Berikan tepuk tangan saudara-saudara yang Mari beri baik. tepuk tangan, haleluya. Saudara semua diberkati Tuhan, amin. Mari angkat kedua belah tangan saudara di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi hamba-hambamu yang sedang dirawat hari-hari ini untuk Pak Danu, untuk Michelle, dan juga untuk cucu dari Bu Penny. Dan hari ini kami juga berdoa khusus untuk Ibu Nana. Tuhan kami percaya Tuhan pertolongan, penyertaan, kesehatan, hikmat yang datang daripada Tuhan. Tuhan nyatakan biar ada umur panjang dan dampak Tuhan terus dapat dinyatakan bagi sesamanya dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa untuk sukacita dan firman-Mu yang telah meneguhkan kami hari ini. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan kepada Kristus Yesus, sumber pengharapan-Mu. Dia yang sesungguhnya menjadi pemilik hidup-Mu. Kita hanya pengelola dari apa yang Tuhan percayakan. Mari kita menjadi pengelola-pengelola yang baik. Ditemukan siap sedia, dress for action. Dan menjaga lampu kita tetap menyala. Bukan dengan kekuatanmu dan kebenaranmu sendiri. Tetapi oleh karena salib Kristus. Maka kebenaran Allah diperhitungkan menjadi kebenaran saudara. Kita menjadi siap sedia. Menjadi pasukan-pasukan Allah di akhir zaman. Supaya kapanpun hari Tuhan itu datang. Saudara ditemukan siap sedia. Teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Tuhan memberkati saudara. Tuhan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika kau keluar, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Pulanglah, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus,
persekutuan yang indah, yang intim oleh kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan bersama berkata, amin. God bless you. Happy Sunday. Tuhan memberkati saudara.